Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha karya etika dan profesional akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat berupa Nexarion. Di mana Nexarion sendiri merupakan platform integrasi sistem digital berbasis cloud dan IoT yang bertempat di Bandar Lampung. Anggota kelompok usaha kami yaitu bernama Aris Ahmad Fadila dan saya sendiri. Dengan konteks sekitar 95% pemimpin TI menyebut integrasi sistem sebagai penghambat utama platform transformasi digital. Untuk itu ada pun masalah yang membuat kami menciptakan Nexarion berupa untuk membantu bisnis mengatasi ketidakpastian antara software, cloud dan IoT agar sistem lebih efisien, data terhubung real time dan kinerja bagus. Dengan dampak kurang integrasi sistem menyebabkan data tidak sinkron, efisiensi turun, biaya naik, keputusan lambat dan layanan terganggu. Untuk masalah industri, masalah yang ingin kami pecahkan dari Nexarion sendiri merupakan untuk membantu banyak bisnis dan institusi dalam kesulitan untuk mengintegrasikan sistem digital mereka secara efisien karena kurangnya keterpaduan antara perangkat lunak, infrastruktur cloud, dan perangkat IoT sehingga menghambat kinerja operasional. Untuk analisis masalah sendiri, kita ada beberapa, yaitu stakeholder yang terpengaruh, dampak bagi stakeholder, penyebab masalah, dan juga hubungan anggota atau kelompok. Dengan stakeholder yang terpengaruh berupa perusahaan tim manajemen, perusahaan tim IT, dan teknik operasional. Dampak bagi stakeholder sendiri merupakan kesulitan untuk mendapat data secara real time dan akurat untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan penyebab masalahnya berupa kurangnya integrasi dan standarisasi sistem digital. Kita juga ada beberapa segmen sasaran konsumen berupa segmen sasaran utama yaitu perusahaan menengah besar dan pemerintahan perkotaan dengan kebutuhan integrasi sistem digital. Lalu ada sasaran sekunder berupa kita memberikan solusi integrasi sistem digital untuk bisnis. Dengan segmen konsumen dan personal yaitu berupa kelompok utama yaitu perusahaan menengah besar dan lembaga pemerintahan perkotaan untuk kebutuhan integrasi sistem digital. Dengan kelompok sekunder berupa analisis kelayakan usaha Nexarion, solusi integrasi sistem digital untuk bisnis dan personal dan pemerintahan. Di sini ada persona yang kami buat berupa di Santoso dengan lokasi metropolitan. Ya, seperti pada slide ya. Dengan jobs to be done dan alternatif yang kami berikan, di mana jobs to be done fungsionalnya sebagai si Budi sebagai kepala divisi, dengan emosional berupa percaya diri, transformasi digital yang ia pimpin berjalan sukses. Lalu untuk sosial sendiri untuk mendapat pengakuan dari dunia. Dengan alternatif yang dibikin yaitu saat ini Budi nanti mencoba menggunakan beberapa vendor dan platform berbeda untuk menyatukannya secara manual untuk membuat integrasi custom menggunakan API dan middleware. Namun ada kekurangan dan alternatif saat ini berupa tidak terintegrasi sepenuhnya, data sering tidak sinkron, lalu implementasi memakan waktu lama dan biaya tinggi. Lalu kami ada melakukan beberapa wawancara dengan konsumen sebagai berikut datanya. Lalu setelah wawancara kami berikan solusi berupa platform integrasi sistem digital berbasis cloud dan IoT, yaitu sebuah sistem terpadu yang menghubungkan berbagai perangkat IoT, basis data, dan aplikasi perusahaan melalui satu dashboard real time. Dengan teknologi inti yaitu berupa React.js dan Next.js untuk tampilan dashboard interaktif yang responsif dan real time. Lalu ada desain solusi berupa platform integrasi sistem digital berbasis cloud dan IoT, di mana sebuah sistem terpadu yang menghubungkan berbagai perangkat IoT berbasis data dan aplikasi. Ada lagi juga fitur utama berupa dashboard real time
untuk memantau data perangkat, software, dan aplikasi secara terintegrasi. Lalu ada keunikan di sini kita menggunakan atau menggabungkan keahlian lintas disiplin antar IoT. Lalu manfaat dari solusi sendiri ada manfaat fungsional, emosional, sosial, dan masyarakat. Di mana fungsional sendiri ya antara lain sistem IoT, cloud, dan software operasional tanpa perlu migrasi besar. Di mana lalu ada manfaat emosional, rasa tenang dan percaya diri karena memiliki kendali penuh terhadap sistem digital organisasi. Untuk manfaat sosial sendiri yaitu adalah pengakuan dari sosial, dan untuk masyarakat sendiri solusinya adalah manfaat solusi masyarakat sendiri adalah untuk mempercepat digitalisasi sektor industri dan pemerintahan. Dari analisis kami, perusahaan yang kami buat ini ada juga memiliki pesaing yaitu secara langsung maupun tidak langsung, di mana inilah beberapa pesaing secara langsung dan tidak langsung di Indonesia yang kami perkirakan. Lalu di sini kita ada juga menggunakan analisis makro, di mana kita bagi dua menjadi tren yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Di mana yang menguntungkan yaitu dengan adanya meningkatnya kebutuhan keamanan data dan transparansi operasional menjadi faktor pendorong untuk perkembangan perusahaan kami. Namun yang tidak menguntungkan karena masih ada ketidakstabilan ekonomi global secara kenaikan biaya infrastruktur, cloud, dan komponen elektronik IoT, sehingga itu agak berpengaruh. Nah, inilah prototipe dari perusahaan yang kami buat, yaitu Nexarion, berupa website dashboard real-time berbasis cloud dan IoT dengan fungsional yang disertakan berupa ada bisa mencakup login dengan role admin dan operator, onboarding, serta manajemen perangkat IoT. Dengan dashboard monitoring data real-time terpadu, kontrol penuh jarak jauh. Lalu ada fungsional yang tidak termasuk sedikit ya, cuman ada integrasi penuh dengan enterprise besar, analisis lanjutan, dan AI. Untuk selanjutnya itu ada validasi prototipe, yaitu ada jumlah pengguna yang dilibatkan, banyak orang, dan banyak orang yang netral atau sebagian besar. Ini adalah hasil dari survei kami ya. Mungkin untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Aris Ahmad Fadila. Melanjutkan presentasi dari teman kami yaitu Wahyu Mukrodi, maka pada saat tahap ini merupakan tahap validasi prototipe yang akan saya sampaikan. Saat ini jumlah pengguna yang dilibatkan adalah 10 orang, berapa banyak orang yang menyukai prototipe itu adalah 9, dan berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang itu adalah 0. Umpan balik dari prototipe adalah aspek apa dari prototipe yang disukai dari pengguna. Pengguna paling menyukai dashboard real time yang rapi dan mudah dipahami, proses onboarding perangkat yang cepat, serta fitur kontrol dan notifikasi yang membuat pemantauan dan respon gangguan jadi lebih praktis. Lalu analisa persaingan. Nama pesaing itu ada beberapa nama, yaitu Telkom IoT, Mulsoft, Amazon Web Service, Cisco, dan System. Jenis-jenisnya itu ada yang langsung dan tidak langsung. Lalu kekuatan mereka itu ada di kekuatan infrastruktur, lalu integrasi enterprise, dan cash flow yang kuat, lalu teknologi yang maju, dan keamanan yang tinggi. Nah, produk layanan kami itu akan lebih daripada solusi pesaing karena Nexarion itu unggul dengan integrasi cloud IoT yang fleksibel, biaya yang terjangkau, dan dashboard real time yang sederhana, namun powerful, sehingga lebih mudah digunakan dibanding solusi dari pesaing lokal. Lalu ada ukuran pasar atau GTM, yaitu digital, Google Ads, Instagram Ads, LinkedIn, YouTube, TikTok, SEO, lalu email marketing, website, dan semacamnya. Lalu ada saluran fisik dari GNT-nya itu ada pameran teknologi, konferensi industri, seminar, brosur, sponsor acara, dan semacamnya. Lalu untuk ukuran pasar sendiri global, tingkat sentam yaitu Nexarion itu sebesar USD 1,1 triliun per tingkat pertumbuhannya itu. CAGR mencapai sekitar 15,2% untuk periode 2025. Lalu untuk ukuran pasarnya, itu ringkasan saham Nexarion itu ini detailnya ya, 1,1 triliun
Lalu ada Serviceable Available Market atau SAM, itu pasar IoT Indonesia itu ada 8 miliar USD. Lalu ada Serviceable Obtained Market, itu ada SOM, yaitu sekitar 250 juta sampai 350 juta dalam 2 tahun. Asumsinya, SAM dihitung dengan menargetkan pasar Indonesia dan Asia Tenggara yang membutuhkan integrasi cloud IoT, khususnya sektor manufaktur, logistik, agritech, dan UMKM digital. Sumbernya itu ada dari laporan ASEAN Digital Transformation Market. Lalu ada model pendapatan dan strategi harga. Model pendapatannya itu adalah SaaS atau Software as a Service. Lalu model pendapatan sekunder itu adalah model freemium. Lalu ada lean canvasnya, di sini ada problem, solution, key metric, unique value proposition, unfair advantage, lalu channel, lalu customer segment, lalu revenue streams, lalu ada cost structure yang dapat dilihat secara detail di presentasi ini. Lalu ada pendekatan go to market, yaitu kita fokus pada kondisi geografis, ada KPI pemasaran, ada GTM pesaing, ada GTM mitra, ada saluran pemasaran fisik, ada saluran pemasaran digital, yang mana rinciannya dapat dibaca dari presentasi kali ini. Lalu ada penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan kami itu berupa website, email support, WhatsApp business, lalu live chat, media sosial, pusat bantuan atau customer service, dan respon teknis secara cepat melalui online. Lalu ada solusi penjualannya, saluran penjualan itu melalui pameran digital, teknologi, dan semacamnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ada saluran distribusi itu kita menggunakan website, Instagram, LinkedIn, Google Ads, WhatsApp, dan semacamnya. Lalu ada KPI, itu ada IMRR atau tingkat konversi atau jumlah demo berhasil, durasi siklus penjualan, CAC, dan retensi pelanggan, dan semacamnya. Lalu keuangan, model pendapatan kami itu adalah model SaaS atau Software as a Service dengan model premium juga. Lalu penetapan harganya itu berdasarkan unit of sale, jasa dan langganan, selling price per unit atau tergantung besaran dari proyek. Proyeksi tahun pertama itu revenue sekitar 962 juta, operating profitnya itu ada 334 juta 700 ribu rupiah. Lalu ada metode pendapatan atau harga. Di sini tuh tergantung dari jasa dan langganan, tergantung dari besaran proyek. Lalu unit yang diharapkan akan terjual di tahun 1 itu adalah 30, dan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan itu adalah saat customer happy. Ini merupakan rincian biaya dan pendapatan asumsi utama yang terdiri dari modal bisnis, pendapatan, biaya langsung atau COGS, atau biaya operasional, OPEX, pendanaan, dan semacamnya, yang detailnya dapat dilihat pada slide presentasi kali ini. Lalu itu ada proyeksi laba dan rugi ringkasan, itu ada dalam pendapatan atau revenue, atau ada biaya langsung COGS dengan margin kotor atau gross profit, ada biaya operasional OPEX, ada EBITDA, laba sebelum pajak, lalu ada laba bersih net profit, yang mana total di tahun pertama itu ada 334.690.000 rupiah. Lalu ekonomi unit dan analisis impas. Itu pendapatan tahun pertama itu ada 962 juta proyeksinya. Lalu laba kotor untuk tahun pertama itu ada 705.500.000 rupiah. Laba bersih tahun 1 itu ada 334 juta dan 700.000 rupiah. Dan bulan impas itu adalah 1 atau BEP ya. Lalu langkah berikutnya itu adalah tujuan untuk bulan 10 dan 12 itu mencapai total omset itu 900 juta. Tujuan untuk bulan 4 sampai 6 itu adalah menyelesaikan 10 prototype project. Bulan 7 sampai 9 itu ekspansi. Tujuan bulan 1 dan 3 itu menentukan arah tujuan. Indeks kelangsungan hidup Ventura itu ada 88,88% dengan kekuatan yang hybrid, software dan hardware. Area perbaikannya itu adalah kapabilitas penjualan B2B-nya, itu sales, business development, dan legalitas kontrak kerja. Nah, next step-nya kita memberikan roadmap, yaitu pada bulan 1 ke 3 menentukan arah dan tujuan. Pada bulan 4 dan 6 menyelesaikan 10 project sesuai yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Bulan 7 mengekspansi penjualan. Lalu bulan 10 sampai 12 itu mencapai total omset 900 juta. Dan ini merupakan vendor timnya, ada 2 orang, ada Aris Ahmad Fadilah, yaitu saya sendiri, ada Wahyu Mukrodi sebagai co-foundernya, dan mentor saat ini adalah Bapak Muhammad Reza Kahar Aziz PhD selaku dosen pengampu dari KK kami. Lalu kami membutuhkan mentor untuk area berikut, yaitu pengembangan produk, arsitektur teknologi, strategi pemasaran, dan penjualan. Ringkasan kelompok usaha itu kami
di Nextera berfokus menghadirkan integrasi cloud IoT yang mudah, terjangkau, dan real time untuk membantu bisnis menghubungkan perangkat data dan sistem operasional dalam satu dashboard. Kami ingin membuat digitalisasi lebih sederhana, efisien, dan bisa diakses oleh semua jenis usaha. Misi kami adalah menghadirkan integrasi cloud IoT yang mudah, cepat, dan terjangkau. Lalu relevansi sosial dan ekonomi itu, integrasi digital yang buruk membuat banyak bisnis kehilangan efisiensi, biaya meningkat, dan data tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi, kami mendorong produktivitas, transparansi, dan percepatan transformasi digital yang berdampak positif bagi masyarakat melalui IoT. Terima kasih. Misi kami adalah menghadirkan integrasi cloud IoT yang mudah, cepat, dan terjangkau untuk membantu bisnis menyatukan sistem digital mereka. Mungkin itu saja pemaparan materi, pitch deck, atau slide presentasi dari Nextarion. Saya selaku Aris Ahmad Fadilah dan mewakili teman saya Wahyu Mukrodi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.